Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Kansanadila dengan NIM 230210002 dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat. Halo teman-teman, apakah teman-teman tahu tentang komunikasi? Pastinya teman-teman sering mendengar kata komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Everett Roger dan DeLaroche Kincaid, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran pesan atau informasi dengan satu sama lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, definisi komunikasi semakin berkembang. Oleh karenanya, definisi komunikasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, tingkat observasi atau derajat keabstrakannya. Yang kedua, tingkat kesengajaan. Yang ketiga, tingkat keberhasilan dan diterimanya pesan. Sebuah definisi biasanya terdiri dari beberapa unsur pokok, di antaranya yaitu yang pertama usaha, yang kedua penyampaian pesan, yang ketiga antar manusia. Suatu proses komunikasi tidak dapat berlangsung tanpa didukung oleh unsur-unsur yaitu yang pertama, komunikator atau orang yang mengirim pesan, pembuat atau pengirim informasi. Yang kedua, pesan, yaitu informasi atau isi yang disampaikan komunikator kepada penerima pesan. Yang ketiga adalah media. Media ini alat bantu untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada penerima pesan. Yang keempat adalah komunikan. Komunikan ini adalah orang yang menjadi sasaran pesan yang dikirim, seperti pendengar, pembaca, pemirsa, dan penonton. Yang kelima ada pengaruh atau efek, yaitu hal yang dirasakan atau dipikirkan setelah menerima pesan. Yang keenam adalah feedback, yaitu dapat berasal dari penerima pesan seperti respon dari komunikan. Yang ketujuh, lingkungan, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Berdasarkan definisi para ahli, kita dapat menyimpulkan makna dari proses komunikasi. Menurut Everett M. Roger, proses komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku mereka. De Lasswell mengungkapkan fungsi komunikasi yaitu yang pertama, manusia dapat mengontrol lingkungannya. Yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada. Yang ketiga, melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Menurut Joseph A. DeVito, terdapat prinsip-prinsip komunikasi, yaitu komunikasi tak terhindarkan. Jadi komunikasi ini seringkali terjadi meskipun seseorang tidak merasa berkomunikasi atau tidak ingin berkomunikasi. Selanjutnya, komunikasi adalah paket isyarat. Pada dasarnya, perilaku komunikasi itu dapat melibatkan semua pesan verbal dan nonverbal sekaligus dalam satu paket. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah komunikasi adalah proses penyesuaian. Komunikasi hanya terjadi jika para komunikatornya menggunakan sistem isyarat yang sama. Selanjutnya, komunikasi mencakup dimensi isi dan hubungan. Lalu ada lagi komunikasi melibatkan transaksi simetris dan komplementer. Hubungan simetris adalah hubungan sebanding dengan penekanan pada meminimalkan perbedaan antara orang yang terlibat dalam proses komunikasi. Sedangkan hubungan komplementer terjadi jika ada perbedaan perilaku antara kedua orang yang terlibat dalam komunikasi. Selanjutnya, komunikasi adalah transaksional, yaitu terjadi saling menukar, mempengaruhi satu sama lain sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, rangkaian komunikasi dipunktuasi, kecenderungan untuk membagi transaksi komunikasi dalam rangkaian stimulus dan respon dapat disebut dengan punktuasi. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi bersifat tak reversibel. Pesan yang telah disampaikan pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali.
Para ahli menjelaskan tipe komunikasi dengan pendapat yang berbeda-beda, yaitu yang pertama ada tipe komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Komunikasi dengan diri sendiri adalah sebuah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu. Yang kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara bertatap muka. Contoh kegiatannya seperti percakapan, wawancara, komunikasi diadik, dan lain-lain. Yang ketiga ada komunikasi publik atau public communication, yaitu menunjukkan proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. Yang keempat, ada komunikasi massa atau mass communication adalah proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang lembaga kepada khalayak seperti melalui radio, televisi, dan film. Joseph A. DeVito 2011 mengatakan terdapat 4 tujuan seseorang dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, menemukan. Seseorang yang berkomunikasi dengan orang lain akan memperoleh umpan balik dari orang yang diajak berbicara. Yang kedua, ada berhubungan. Salah satu motivasi dalam berkomunikasi adalah untuk berhubungan dengan orang lain atau membina dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, ada meyakinkan. Seseorang akan berusaha meyakinkan pesan-pesannya agar dapat diikuti oleh orang lain. Yang keempat adalah bermain. Melalui perilaku komunikasi untuk menghibur audiens, mengaitkan dengan cerita-cerita jenaka lelucon dapat menjadi suatu cara dalam menyampaikan pesan komunikasi. Yang kelima adalah membentuk citra diri. Orang hanya dapat menilai citra diri orang lain saat mereka berkomunikasi. Selanjutnya, mempersuasi. Mempersuasi ada kalanya berhubungan dengan tujuan komunikasi, yaitu meyakinkan. Pada dasarnya, salah satu bagian yang dapat mendukung keberhasilan dalam komunikasi adalah dengan memahami komunikasi intrapersonal. Terdapat banyak cara untuk memahami diri dalam komunikasi. Salah satunya yang dikenal dengan Johari Window. Johari Window dikenalkan pada tahun 1955 oleh dua ahli psikologi Amerika, yaitu Joseph Loew dan Harrington Ingham. Johari Window digambarkan dengan segi 4 dengan jumlah 4 bidang, yaitu open, blind, unknown, dan hidden. Open secara ringkas, wilayah terbuka adalah wilayah yang kita sendiri tahu dan diketahui orang lain. Contohnya yaitu suku, agama, ras, informasi, sikap, perilaku, dan motivasi. Kemudian wilayah buta adalah wilayah individu yang diketahui orang lain, tetapi individu tersebut tidak mengetahui atau menyadarinya. Yang ketiga adalah tidak diketahui atau unknown. Wilayah gelap adalah area di mana diri sendiri tidak mengetahui dan begitupun dengan orang lain. Area ini biasanya berupa informasi yang tenggelam di alam bawah sadar manusia. Contohnya seperti mengigau atau ngelindur saat orang tersebut sedang tidur. Yang keempat adalah hidden atau tersembunyi. Pada dasarnya, setiap orang memiliki daerah tertutup atau tersembunyi yang hanya diri sendiri yang mengetahuinya. Kesadaran diri bukan sesuatu yang konstan, karena ia akan terus berubah tergantung dari situasi dan kondisi. Pesan apa yang dibicarakan, tujuan, dan siapa yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi mengungkapkan diri adalah yang pertama, besar kelompok. Yang kedua, perasaan menyukai. Yang ketiga, efek diadik. Diadik adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. Keempat, kompetensi kepribadian. Yang kelima, topik pembicaraan. Dan yang terakhir, jenis kelamin. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, beberapa ahli membuat model dasar komunikasi sebagai proses komunikasi. Dalam pengertian luas, model menunjukkan setiap representasi simbolis dari suatu benda, proses, atau gagasan atau ide. Model merepresentasikan ide-ide dan proses. Menurut
Deutsch tahun 1966 terdapat 4 fungsi model dalam konteks ilmu pengetahuan sosial, yaitu yang pertama mengorganisasikan, yang kedua model membantu menjelaskan, yang ketiga fungsi heuristik, yang keempat fungsi prediksi. Model dasar komunikasi itu yang pertama ada model komunikasi Berlon. Pola dan bentuk komunikasi yang terjadi antara dua orang yang dipengaruhi oleh hasil proses komunikasi intrapersonal yang terjadi dalam diri seseorang. Yang kedua adalah model komunikasi Laswell. Model ini menunjukkan bahwa pihak komunikator pasti mempunyai suatu keinginan untuk mempengaruhi pihak penerima. Yang ketiga adalah model sirkulasi sirkuler dari Osgood dan Scrum. Menurut model ini, masing-masing pelaku komunikasi akan terlibat dalam proses pembentukan pesan, encoding, penafsiran, interpreting pesan, dan penerimaan dan pemecahan kode pesan atau decoding. Yang keempat adalah model komunikasi Gerber. Model ini memberikan gambaran bahwa komunikasi mencakup 11 komponen, yaitu pelaku komunikasi, objek peristiwa, persepsi terhadap objek peristiwa, reaksi, situasi, saluran media, distribusi, bentuk atau struktur pola, konteks, makna isi pesan, dan akibat. Yang kelima ada model komunikasi relay dan relay. Menurut model ini, komunikan dalam menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak langsung bereaksi langsung. Terdapat berbagai faktor di luar dirinya yang mempengaruhi aksi dan reaksi terhadap suatu pesan yang diterimanya. Yang keenam, model komunikasi Newcomb. Model ini menggambarkan tentang dinamika hubungan komunikasi antara dua individu tentang suatu objek yang dipersoalkan. Yang ketujuh adalah model komunikasi Shannon dan Weaver. Model ini melibatkan 7 komponen komunikasi, yaitu sumber informasi, pesan, saluran penyampaian, sinyal, alat penerima, sasaran penerima pesan, dan sumber gangguan. Yang kedelapan adalah model komunikasi Devers. Model ini menggambarkan proses komunikasi melalui media massa. Selain model dasar komunikasi, ada pula model pengaruh komunikasi, yaitu yang pertama ada model stimulus response atau rangsangan tanggapan, atau biasa disebut model SR, adalah tentang pengaruh yang terjadi pada pihak penerima sebagai akibat dari komunikasi. Yang kedua, model pengaruh psikologis TV dari Comstock. Model ini secara khusus mengungkapkan tentang pengaruh televisi terhadap tingkah laku seseorang, karena TV dapat disejajarkan dengan tindakan atau observasi perorangan yang menimbulkan konsekuensi terhadap pemahaman maupun tingkah laku. Yang ketiga, model komunikasi 2 tahap Katz dan Lazarsfeld disebut dengan two-step flow model of communication atau model komunikasi bertahap 2, menjelaskan tentang proses pengaruh penyebaran informasi melalui media massa pada khalayak. Yang keempat, model spiral dan keheningan Nollel-Neumann. Menurut model ini, besar kecilnya pengaruh media massa tergantung kepada interaksi antara media massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi seseorang mengenai pendapat dirinya kemudian dikaitkan dengan pendapat orang lain. Adapun faktor penentu keberhasilan komunikasi yaitu yang pertama, semantik. Semantik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tata kalimat. Yang kedua ada psikologis, yang ketiga teknis, yang keempat media, yang kelima lingkungan, kemudian waktu, dan yang terakhir citra. Nah, pada dasarnya sebuah informasi tidak lepas dari arti sebuah makna. Makna menunjukkan arti sebuah istilah sejauh dihubungkan dengan konsep-konsep lain. Little John menyimpulkan 3 dimensi tentang makna, yaitu yang pertama, dimensi referensial. Secara jelas, kata-kata dan simbol yang lain digunakan untuk menunjukkan objek, situasi, kondisi, atau pernyataan. Yang kedua, dimensi eksperiential. Makna adalah bagian terbesar dari suatu pengalaman tentang objek. Yang ketiga, dimensi purposif. Tujuan seseorang bertatap muka atau berkomunikasi atau mengirim dan menerima simbol adalah aspek penting dari makna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah!